Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Dan bagaimana nih? Sudah hampir 2 bulan melakukan pekerjaan atau bekerja dari rumah. Semoga tetap produktif dan tetap melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, saya, Rizka Ardiana, akan menyampaikan materi kriteria SCH poin 4 dan 5, yaitu bahan dan produk. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai materi pada kesempatan kali ini, yaitu kriteria bahan dan produk. Topik yang akan saya bawakan adalah pertama, fatwa MUI terkait bahan, lalu kriteria bahan, dan yang ketiga adalah kriteria produk. Kita masuk ke fatwa MUI tentang bahan. Di sini ada beberapa fatwa MUI yang berkaitan dengan bahan yang bisa atau tidak bisa disertifikasi halal. Di sini kita sudah kumpulkan beberapa resumenya sehingga kita bisa cek apakah bahan-bahan ini bisa digunakan sebagai bahan yang nantinya untuk memproduksi produk halal. Adapun jika bahan tersebut baru atau belum pernah difatwakan, maka dapat menjadi bahasan di fatwa yang akan datang. Oke, contohnya yang pertama adalah semua binatang yang hidup di laut atau air ini adalah halal. Sepertinya ini sudah sangat umum ya. Jadi segala jenis hewan yang hidup di laut, termasuk yang hidup di sungai, karena di air berarti halal. Yang kedua adalah pewarna yang kita kenal sebagai karmin. Pewarna ini berasal dari serangga kokineal. Untuk penggunaan serangga kokineal berdasarkan fatwa adalah halal. Tapi jika dalam proses pembuatan pewarna ini menggunakan bahan-bahan yang kritis, maka harus ditelusur atau harus diidentifikasi dokumen pendukung bahan yang lainnya. Biasanya karmin ini berwarna kemerahan karena serangga kokineal ini setelah diekstrak menghasilkan carminic acid yang berwarna merah. Selanjutnya adalah selak. Selak ini merupakan resin yang diperoleh dari sekresi serangga sejenis Laccifer lacacer. Selak merupakan bahan untuk menyalut produk-produk seperti permen, coklat, agar lebih mengkilap. Nah, penggunaan selak ini adalah halal berdasarkan fatwa. Hanya saja dalam proses produksinya kita harus mengkritisi bagaimana cara mengekstrak selak tersebut. Apakah menggunakan etanol atau menggunakan ekstraksi agent atau bahan pengekstraksi yang lainnya yang kritis. Lalu selanjutnya adalah bulu, rambut, dan tanduk didapat dari hewan halal yang masih hidup, ini adalah halal. Contohnya adalah penggunaan lanolin. Lanolin adalah bahan sejenis lemak atau grease yang didapatkan dari bulu domba. Hanya saja di sini bulu domba yang diambil pada kondisi domba masih hidup. Jadi ada proses mencukur bulu-bulu domba itu. Kondisinya dombanya masih hidup sehingga lanolin tersebut halal. Tapi sekali lagi kita harus tahu proses produksinya. Apakah melibatkan bahan-bahan kritis atau tidak. Selanjutnya adalah bulu, rambut, dan tanduk yang didapat dari bangkai binatang halal. Nah, ini adalah binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Statusnya dalam fatwa adalah haram, tapi tidak najis, sehingga masih dapat digunakan untuk produk penggunaan luar.
jadi tidak untuk dikonsumsi. Contohnya di sini mungkin ada penggunaan kulit gitu. Terus untuk bulu juga bisa jadi untuk penggunaan kosmetik. Nah, ini bisa digunakan. Lalu selanjutnya adalah kopi luwak. Kopi luwak ini pada dasarnya halal dengan kondisi selama kulit ari masih utuh dan dicuci dengan air untuk memisahkan kotoran luwak dari biji kopi. Sebagaimana kita tahu bahwa pada dasarnya biji kopi itu halal, tapi ketika dia sudah dimakan oleh luwak dan keluar bersama kotoran luwak, maka biji kopi tersebut sudah terkena najis. Sehingga untuk menjadikannya halal harus dilakukan pencucian atas najis tersebut. Nah, pada proses audit kita harus menyaksikan apakah benar-benar dilakukan pencucian sehingga mendapatkan biji kopi yang bersih. Selain itu juga harus dipastikan tidak ada biji kopi yang pecah, karena kemungkinan besar kotoran luwak itu masih bisa masuk ke dalam biji kopi dan susah untuk dibersihkan. Jadi yang diprioritaskan adalah biji kopi yang utuh. Lalu yang selanjutnya adalah GMO. Nah, pada dasarnya GMO ini jika bukan berasal dari gen manusia dan hewan yang haram di sini artinya babi, itu adalah halal. Kita lanjut. Kemudian kelinci. Kelinci ini jika disembelih berdasarkan hukum Islam juga halal. Jadi untuk yang suka makan sate kelinci di beberapa daerah mungkin ada ya makanan khas sate kelinci, asalkan memang penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi halal. Kemudian kepiting. Nah, kepiting ini halal berdasarkan fatwa karena mayoritas hidupnya itu ada di air. Jadi kepiting ini tidak masuk ke dalam hewan yang hidup di dua alam. Nah, asalkan bukan termasuk kepiting yang berbahaya atau mungkin dia memiliki racun atau apa gitu sehingga aman dikonsumsi. Kemudian hewan kanguru yang berasal dari Australia ini juga halal jika disembelih dengan syariat Islam. Oke. Kemudian cuka atau vinegar yang hanya menggunakan bahan tambahan halal ini juga menjadi halal. Kita ketahui vinegar ini merupakan hasil proses selanjutnya dari etanol. Nah, karena vinegar ini disebut atau ditetapkan halal, maka seharusnya sumber vinegar pun sudah tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah nanti adalah jika dalam proses pembuatan vinegar tersebut ada seperti proses standarisasi atau penambahan etanol karena membutuhkan kadar etanol dalam vinegar tersebut untuk standar perusahaan tertentu mungkin. Nah, itu harus dikritisi atau diidentifikasi apakah etanol yang ditambahkan tersebut termasuk bahan yang kritis atau tidak. Selanjutnya adalah siput dan sekresi siput. Nah, kalau siput sendiri untuk konsumsi itu haram atau tidak boleh. Sehingga untuk seperti bekicot gitu ya, itu tidak boleh dimakan karena sifatnya haram. Namun untuk hasil sekresinya seperti lendir bekicot yang sekarang sedang ngetren untuk bahan kosmetik, nah ini dihalalkan karena penggunaannya untuk penggunaan luar, tidak untuk dimakan. Kemudian untuk hewan jangkrik ini halal. Lalu untuk partikel emas sebagai bahan kosmetika pria. Nah, ini juga ada tren baru ya. Kalau emas sendiri
itu tidak boleh digunakan oleh pria untuk seperti perhiasan, karena dalam syariat Islam kan juga tidak diperbolehkan. Hanya saja emas yang sudah menjadi partikel emas atau gold nanopartikel yang dia sudah berubah sifat, karakteristik dan wujud gitu ya menjadi nano gold particle. Nah, ini sifatnya akan berbeda dengan emas yang digunakan sebagai perhiasan. Sehingga untuk kosmetika ini boleh digunakan. Terlebih lagi jika kosmetik itu digunakan oleh pria, itu boleh. Lalu sarang burung walet ini juga halal selama proses produksinya dilakukan pencucian sampai bersih, bisa dengan mengalirkan air atau perendaman, yang hasilnya adalah sarang itu bebas dari kotoran-kotoran dari burung walet tersebut. Oke. Lalu ada bahan yang diproduksi oleh lebah, misalnya madu, royal jelly, bee pollen, propolis, lilin lebah, apitoksin. Apitoksin ini semacam racun lebah ya, atau sengatnya lebah. Nah, semua bahan yang berasal dari hewan lebah ini halal, tapi kalau dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan yang kritis, maka harus ditelusuri atau diidentifikasi dokumen pendukung bahannya. Satu lagi, ada satu bahan yang baru difatwakan juga dan boleh dikonsumsi adalah bulus. Bulus ini sejenis kura-kura, tapi berbeda sebenarnya karena kalau kura-kura cangkangnya keras, bulus ini cangkangnya lunak. Nah, bulus ini menurut fatwa terbaru boleh atau halal, tapi dalam kondisi disembelih dengan syariat Islam. Nah, kita sudah punya pengalaman juga LPPOM MUI untuk mensertifikasi minyak bulus, dan penggunaan minyak bulus ini sebagai bahan untuk produk kosmetika. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah terkait kriteria bahan. Sebelum masuk ke kriteria bahan, di sini ada beberapa jenis atau kategori bahan yang harus clear di awal, sehingga nantinya ketika perusahaan atau auditor akan melakukan identifikasi kecukupan dokumennya, bisa tahu apakah bahan ini masuk atau tidak ke dalam proses produksinya. Begitu. Nah, yang pertama adalah bahan baku dan bahan tambahan. Bahan baku dan bahan tambahan ini adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian dari komposisi suatu produk. Jadi, kalau misalnya nanti di kemasan produk, bahan baku dan bahan tambahan ini akan tertera sebagai komposisi bahan. Tuh, jadi dari awal sampai akhir bahan tersebut memang ada, tapi mungkin karena ada proses pemanasan atau evaporasi mungkin ya, sehingga ada bahan-bahan yang menguap atau zatnya hilang, tapi sebenarnya dia ada di dalam produk tersebut. Nah, yang kedua adalah bahan penolong. Bahan penolong ini adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi. Dan yang paling mudah diingat adalah bahan ini sebenarnya tidak masuk ke dalam ingredient, karena mungkin dia tidak akan menjadi salah satu komponen ya, karena hanya membantu proses produksi. Contohnya adalah pelarut, misalnya ekstrak, itu ada pelarut, tapi di akhir misalnya tidak terdeteksi lagi si pelarutnya, maka pelarut ini menjadi bahan penolong karena untuk mengekstrak zat aktif dari suatu bahan. Lalu seperti katalis, enzim, air pencucian, lalu juga kuas itu untuk membersihkan peralatan,
dan pemurnian minyak ini disebut sebagai bahan penolong. Pemurnian minyak misalnya menggunakan bleaching earth, aktif karbon, itu kan tidak akan menjadi ingredient, tapi bahan tersebut pernah kontak dengan bahan yang menjadi bahan baku dan bahan tambahan. Sehingga bahan yang pernah kontak dengan bahan baku dan bahan tambahan ini harus juga dilakukan pendaftaran ke Serol, tidak hanya bahan baku dan bahan tambahannya saja. Oke, lalu yang ketiga, khusus untuk restoran atau catering, ini ada yang disebut sebagai menu konsinyasi. Menu konsinyasi ini adalah menu seperti menu titipan ya. Kalau misalnya di sebuah restoran, dia jualan utamanya tuh ayam goreng. Tapi misalnya di mejanya atau di kasirnya itu dia juga jual misalnya kue jajanan pasar kayak gitu. Nah, si restoran ini sebenarnya tidak memproduksi sendiri jajanan pasar tersebut, tapi dia membeli dari pihak lain. Nah, ini yang disebut sebagai menu konsinyasi. Menu konsinyasi ini pun perlu dilakukan pendaftaran dengan syarat kalau punya sertifikat halal maka didaftarkan per bahan yaitu produknya dengan upload sertifikat halal atau melampirkan sertifikat halal. Tapi jika bahan tersebut tidak memiliki sertifikat halal, maka komponen atau ingredient dari masing-masing bahan yang menyusun menu tersebut, menu konsinyasi tersebut harus didaftarkan satu persatu di Serol. Dan konsekuensinya juga setiap bahan tersebut harus didukung oleh dokumen pendukung bahan yang memadai. Oke, ini ada contohnya, misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu yang didaftarkan. Misalnya lemper berarti harus mendaftarkan beras ketan, garam, santan, merica, dan isiannya misalnya ayam, abon, itu juga harus didaftarkan. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke kriteria bahan. Untuk kriteria bahan kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kriteria bahan harus memenuhi terkait asal-usul atau penggunaannya. Ini ada poin A sampai G. Ada 7 poin. Lalu yang kedua, kriteria bahan berdasarkan persyaratan kecukupan dokumen pendukung bahan. Dan yang ketiga, terkait ketersediaan mekanisme untuk menjamin keberlakuan dari dokumen pendukung bahan tersebut. Baik, kita kupas satu persatu. Kita masuk ke kriteria yang pertama untuk poin yang pertama. Poin yang pertama adalah bahan yang didaftarkan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Nah, yang disebut dengan bahan haram atau najis ini bisa berarti 1. Babi dan turunannya, bagian dari anggota tubuh manusia, khamr atau minuman beralkohol, lalu juga hasil samping khamr dari pemisahan secara fisik, karena untuk pemisahan secara fisik masih tergolong khamr, lalu kemudian darah, lalu bangkai atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariah, dan hewan lain yang diharamkan seperti hewan yang memiliki taring, kuku, dan gigi ya yang tajam, serta hewan yang hidup di 2 alam. Nah, jika melihat bahan-bahan haram ini tidak boleh digunakan dalam produksi produk halal, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah untuk produk mikrobial. Karena untuk memproduksi produk mikrobial masih bisa dimungkinkan menggunakan bahan-bahan haram kecuali yang berasal dari
babi dan turunannya, serta organ tubuh manusia. Nah, ini nanti sebenarnya ada contohnya, tapi mungkin materi ini juga sudah sempat disampaikan oleh Ibu Uning terkait produk mikrobial. Ada produksi vaksin yang menggunakan media dari darah atau berasal dari darah, atau juga mungkin berasal dari beef extract, di mana sapinya tidak disembelih secara syariah. Nah, asal ada proses pencucian, maka bahan tersebut sudah hilang dari najisnya. Karena bahan-bahan haram tersebut hanya digunakan sebagai media fermentasi. Jadi bukan sebagai ingredien utama. Oke, kita lanjut ke kriteria bahan yang kedua, yang poin 2. Bahan bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Setelah yang pertama tadi, bahan bukan merupakan bahan najis atau bahan haram, yang kedua harus dipastikan kalau bahannya sudah halal, tidak bisa atau tidak boleh dikontaminasi atau lingkungannya membuat sehingga bahan tersebut terkontaminasi menjadi bahan yang haram. Ya. Misalnya, bahan tidak boleh bercampur dengan bahan najis atau haram, seperti untuk bahan tambahannya. Misalnya akan membuat suatu produk, sudah yakin ayamnya halal, disembelih secara halal, secara syariah Islam. Hanya saja ketika proses pemasakannya, bahan tambahan yang digunakan itu tidak halal karena berasal dari misalnya minyak dari hewan yang haram. Nah, itu mengakibatkan ayam yang tadinya halal menjadi tidak halal karena di akhir produk sudah menjadi satu. Nah, selain dari bahan, kontaminasi ini juga bisa berasal dari fasilitas produksi, terutama untuk fasilitas produksi yang sharing. Nah, untuk sharing facility sebenarnya sudah dijelaskan di bagian kriteria SJH nomor 6 terkait fasilitas. Lalu yang kedua adalah bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya. Ini sudah jelas, jika sebuah perusahaan akan memproduksi produk halal, maka harus dipastikan fasilitasnya adalah bebas babi. Kalaupun memang sebelumnya dia pernah memproduksi babi dan akhirnya mau mengganti produksinya dengan produk yang halal, maka harus dilakukan pencucian secara syariah sebanyak air 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau cleaning agent yang lain. Itu dia. Dan juga fasilitas yang sudah digunakan untuk produk yang sudah bersertifikat halal tidak boleh digunakan secara bergantian dengan produk yang mengandung produk haram seperti babi dan turunannya, karena hal itu bisa mengkontaminasi ulang. Nah, contohnya misalnya adalah minyak dan seasoning atau bahan. Oleh karena itu, karena minyak ini banyak sumbernya ya, sehingga dokumen pendukung bahannya biasanya dimintakan tambahan, yaitu POC free facility dari produsennya, agar memastikan dalam proses produksinya fasilitasnya itu memang tidak menggunakan babi dan turunannya, karena sangat kritis ya, minyak itu mungkin fasilitas produksinya bisa digunakan secara bergantian begitu. Sama juga dengan bumbu atau seasoning, ini yang harus dipastikan. Selanjutnya adalah bahan bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis yang kaitannya dengan khamr.
Nah, untuk etanol sendiri, jika etanol ini tidak berasal dari industri minuman beralkohol, maka hukumnya adalah halal dan dapat digunakan sebagai bahan penolong atau bahan tambahan juga. Jadi yang perlu dikritisi adalah sumbernya, atau kita mintakan pernyataan dari produsen tersebut apakah menghasilkan atau memproduksi produk minuman keras. Lalu yang kedua, jika produk turunan etanol tersebut berupa produk cair, nah pemisahannya hanya bersifat fisik dari etanol yang berasal dari Hummer, maka sifatnya haram atau tidak boleh digunakan. Karena hanya pemisahan secara fisik, sehingga karakteristik dan sifatnya juga masih sama dengan Hummer. Lalu bagaimana dengan etanol yang sudah berubah fungsi ya? Maksudnya dengan proses biotransformasi menggunakan enzim atau mikroba sehingga menghasilkan produk yang lain seperti cuka. Tadi di fatwa sebelumnya cuka itu halal sehingga etanol yang sudah menjadi cuka itu halal. Nah, dari proses produksi minuman beralkohol juga selain produk cair juga ada waste produknya. Nah, ini biasanya berupa padatan. Padatan ini biasanya yeastnya ya yang masih tersisa yang berasal dari proses fermentasi yang kita sebut sebagai brewer yeast. Nah, yeast ini jika prosesnya hanya dipisahkan secara fisik dari proses produksi minuman keras, maka yeast ini tidak boleh digunakan dalam produksi produk halal, kecuali jika dilakukan pencucian yang menghilangkan warna dan bau ya serta rasa dari sifat Hummer atau alkohol yang sebelumnya. Kemudian adalah contoh dari proses biotransformasi dari hasil samping produk industri Hummer. Nah, di sini akan kita ketahui bahwa dari bahan turunan Hummer seperti fusel oil, jadi fusel oil ini hanya dipisahkan secara fisik ya dari industri minuman beralkohol tersebut, lalu diproses fisik dengan rectification atau distillation menghasilkan isoamil alkohol. Nah, karena prosesnya hanya fisik, maka sifat dari isoamil alkohol ini masih haram karena masih ada sifat-sifat yang mengacu ke fusel oil sebelumnya. Nah, berbeda jika isoamil alkohol ini kemudian direaksikan dengan asam menjadi isoamil asetat atau isoamil butirat. Karena sudah ada proses biotransformasi di sini atau karena penggunaan bahan kimia sehingga ada reaksi bahan kimia di sini, sehingga hasil dari reaksi tersebut menghasilkan produk yang halal. Begitu pula isoamil alkohol yang dioksidasi menjadi asam isovalerat. Isovaleric acid ini akan sifatnya adalah halal. Kemudian jika direaksikan dengan etanol menjadi etil isovalerat atau bisa amil isovalerat, sifatnya juga halal. Walaupun di sini etanol yang digunakan adalah etanol yang berasal dari Hummer, tapi karena sudah direaksikan dengan isovaleric acid, terdapat reaksi kimia dan menghasilkan produk yang berbeda dengan produk sebelumnya yang berasal dari Hummer, yaitu isoamil alkohol, sehingga
produk tersebut menjadi halal. Nah, proses ini dari bahan yang tadinya haram menjadi halal, ini disebut sebagai istihalah atau perubahan. Dan istihalah ini memang umumnya berlaku untuk khamr yang akhirnya menjadi produk yang bisa digunakan di proses produksi halal, karena sifatnya yang sudah berubah melalui proses reaksi kimia atau juga proses biotransformasi. Kita lanjut ke kriteria yang selanjutnya adalah persyaratan bahan untuk produk luar. Nah, produk luar ini yang dimaksud adalah produk yang tidak dimakan atau tidak intake ke dalam tubuh kita, dan penggunaannya ini bisa dioleskan ya di kulit kita, ya di permukaan kulit kita. Nah, jenis produk ini bisa seperti kosmetika, obat dan jamu, tapi obat dan jamu yang enggak dimakan. Ini seperti salep atau bisa obat tradisional yang dioles gitu ya. Mungkin juga krim wajah dan juga sabun. Jadi penggunaannya itu adalah di luar. Nah, bagaimana kriteria bahan untuk produk yang pemakaiannya di luar? Yang pertama, jika menggunakan plasenta, maka plasentanya harus berasal dari hewan halal. Seperti sapi, ya, kebanyakan sapi. Karena plasenta ini diambil dari proses kelahiran sapi kecil ya, maksudnya ketika bayi sapi dilahirkan maka juga dihasilkan plasenta. Nah, plasenta ini bisa digunakan sebagai bahan kosmetika karena sifatnya juga sapinya tidak mati, maka masih dapat digunakan. Selanjutnya adalah bulu rambut dan tanduk dari bangkai hewan yang halal. Dalam artian hewan tersebut tidak disembelih secara syar'i. Nah, ini berdasarkan fatwa halal karena pemakaiannya hanya di luar. Kalau untuk dimakan menjadi haram, tapi sifatnya tidak najis sehingga masih dapat digunakan di luar. Kemudian bekicot, ini sama dengan fatwa. Lalu kepompong ulat sutra, ini juga boleh digunakan sebagai produk kosmetika. Kemudian partikel emas untuk laki-laki, ini juga sudah disebutkan di fatwa bahwa boleh digunakan untuk kosmetika. Kemudian adalah persyaratan bahan untuk produk obat. Nah, di sini produk obat ini yang disebut sebagai yang dikonsumsi dan tidak dikonsumsi atau pemakaian luar. Untuk bahan yang dikonsumsi itu kriterianya adalah yang pertama plasma darah. Sebenarnya ini bukan artinya dikonsumsi ya, tapi dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Karena kalau untuk penggunaan misalnya plasma darah itu mungkin tidak diminum atau dimakan tapi secara injeksi. Nah, plasma darah ini berdasarkan fatwa boleh digunakan untuk obat, tapi harus berasal dari hewan halal dan tidak boleh berasal dari darah manusia. Kemudian cacing. Nah, cacing ini digunakan sebagai biasanya obat untuk tipes ya. Dan penggunaannya memang sebagai obat. Nah, penggunaan cacing ini diperbolehkan, tapi dipersyaratkan cacing yang digunakan sudah dalam kondisi suci ketika proses produksinya. Sehingga cacing tanah
yang tadinya hidup di tanah karena sifatnya kotor, nah itu harus dibersihkan, disucikan dengan cara ditempatkan di tempat yang bersih dan dipuasakan cacing tersebut sehingga kondisi tubuhnya menjadi bersih. Kemudian baru dilakukan ekstrak dari cacing tersebut. Untuk cacing ini juga kita sudah melakukan sertifikasi untuk produk obat yang berasal dari cacing. Lalu telur ayam yang berembrio. Nah, ini kasusnya pada produksi vaksin. Jadi virus yang dilemahkan dan ditumbuhkan pada embrio dari telur ayam. Nah, nantinya si virus ini akan berkembang pada embrio tersebut di usia yang sudah cukup dianggap matang. Kemudian virus ini akan diambil atau diekstrak, sedangkan embrionya nanti dipisahkan. Karena virus ini sudah pernah menyentuh atau bersinggungan ya dengan embrio, di mana embrio ini bisa dikatakan sebagai bangkai karena dia ayam yang sudah akan jadi ya, tapi menjadi mati sehingga menjadi bangkai, sehingga harus dipastikan proses pencucian agar menjamin bahwa najisnya menjadi hilang. Dalam kondisi ini najis sedang, sehingga air yang digunakannya pun harus sesuai dengan kaidah dari pencucian najis sedang. Kemudian kita masuk ke kriteria bahan selanjutnya, yaitu untuk bahan gunaan. Nah, yang dimaksud dengan bahan gunaan di sini adalah perlengkapan atau perhiasan seseorang yang memang bahan atau barang tersebut tidak menjadi masuk ke dalam tubuh kita, pun tidak dioleskan ke kulit kita, tapi memang di luar dari sifat bahan yang sebelumnya. Contohnya adalah perhiasan seperti tas, ikat pinggang, sepatu gitu ya, atau jaket. Nah, bahan-bahan atau barang ini bisa disertifikasi. Syaratnya adalah jika bahan tersebut atau barang gunaan tersebut berasal dari kulit bangkai hewan yang sudah dilakukan penyamakan, maka bahan tersebut dapat digunakan. Kecuali jika kulitnya berasal dari hewan anjing dan babi, nah itu tidak boleh digunakan. Tapi kalau misalnya kulitnya berasal dari sapi tapi tidak disembelih secara syar'i, namun karena ada proses penyamakan di situ, sehingga bahan tersebut atau barang gunaan tersebut dapat disertifikasi dan dapat digunakan gitu ya, karena sifatnya yang tidak langsung masuk ke dalam tubuh. Kemudian bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal. Nah, ini sebenarnya mirip dengan bahan penggunaan luar. Ini sifatnya juga boleh walaupun tidak disembelih secara syar'i. Nah, untuk bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal yang memang tidak disembelih secara syar'i, ini sama juga dengan terminologi untuk produk penggunaan luar, dapat digunakan dan dapat disertifikasi halal. Karena memang penggunaannya bukan untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau di penggunaan luar atau untuk penggunaan barang gunaan boleh digunakan. Selanjutnya kita masuk ke kriteria bahan yang kedua adalah bagaimana memenuhi kecukupan dokumen bahan.
Kecukupan dokumen bahan ini nanti akan dibagi menjadi 3 kategori tergantung dari jenis bahannya. Kita masuk, yang A adalah bahan tidak kritis atau positive list. Untuk dokumen pendukung bahan positive list ini tidak diperlukan karena bahan positive list ini sudah termasuk produk yang atau bahan yang tidak kritis sehingga tidak memerlukan dokumen. Panduannya apa? Bisa mengacu ke SK LPPOM MUI terkait positive list. Contohnya misalnya ada sayuran segar, air murni, susu murni, telur asin, bihun, dan TBHQ. Ini bahan kimia. Lalu yang kedua adalah bahan kritis dan harus bersertifikat halal. Nah, kecukupan dokumen bahannya adalah sertifikat halal tentu saja karena harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Sertifikat halal bisa berasal dari MUI atau berasal dari lembaga halal di luar negeri yang telah diakui oleh MUI. Untuk bahan yang bersertifikat halal MUI, maka dokumen pendukung bahannya bisa dengan screenshot atau foto ya dari database yang ada di Serol. Jadi di database tersebut ada informasi terkait nama bahan, nomor sertifikat halalnya, nama produsen, serta masa berlaku sertifikat halal. Nah, screenshot itu dapat menjadi dokumen pendukung dari bahan. Contoh bahan yang harus bersertifikat halal, ini ada beberapa jenis, tapi tidak banyak sebenarnya. Jadi, tidak semua bahan memang harus memiliki dokumen sertifikat halal. Tapi jika sudah menemui bahan-bahan ini, maka dokumen pendukungnya harus adalah sertifikat halal. Contohnya adalah daging dan produk turunan hewani seperti sosis, terus beef powder, gelatin, nugget, bakso, itu harus bersertifikat halal. Yang kedua, bahan dengan proses yang rumit atau bahan yang banyak seperti flavor, fragrance, seasoning yang rumit, dan premix vitamin. Ini memerlukan sertifikat halal. Lalu bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya seperti whey dan laktosa. Ini daripada telusur satu persatu proses produksinya dengan penggunaan enzim ya, karena kritisnya itu ada di enzim penggumpalnya yang bisa berasal dari perut anak sapi atau bisa juga dari babi ya, sehingga lebih baik kalau sudah bersertifikat halal bisa dipastikan bahwa ketelusurannya sudah terjawab gitu. Nah, untuk bahan flavor atau seasoning, jika flavor atau seasoning itu merupakan produk yang tidak kompleks, misalnya flavor tapi dia hanya terdiri dari 2 ingredient atau sangat sederhana. Misalnya seasoning juga ternyata hanya bahan nabati seperti misalnya campuran dari kunyit, ketumbar, dan bahan-bahan nabati yang itu masuk ke positive list, maka kedua bahan tersebut pun tidak wajib bersertifikat halal. Sehingga kita sebagai auditor harus mengetahui atau benar-benar bisa menakar bahwa bahan tersebut masuk ke kompleks atau sederhana. Kalau kompleks berarti dia harus memiliki sertifikat halal. Selanjutnya adalah bahan yang termasuk kritis namun tidak harus didukung oleh sertifikat halal. Nah, dokumen pendukungnya itu adalah seperti spesifikasi, MSDS, flowchart, pernyataan, dan juga kuesioner.
Contoh bahan yang masuk ke bahan kritis yang tidak perlu sertifikat halal tapi dokumen pendukung yang lain, ini adalah bahan-bahan selain pada poin nomor 1 dan poin nomor 2. Contohnya, ini yang saya sebutkan sebelumnya, flavor jika sederhana atau fragrance yang berasal dari minyak atsiri, soy lecithin, bawang goreng, telur bubuk, emulsifier, gelatin ikan. Kalau gelatin yang dari sapi itu berarti harus bersertifikat halal. Tapi kalau gelatin dari ikan maka kita bisa cek dari dokumen selain sertifikat halal. Terus juga ada tahu sutra, vitamin kimia, dan produk mikrobial yang sederhana. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh bahan yang tidak kritis. Ini berdasarkan dari SK Direktur nomor 15 tahun 2019 dan di sini bisa di-download ya atau bisa diunduh oleh setiap perusahaan atau auditor untuk mengecek apakah bahan yang masuk ke dalam registrasi tersebut masuk ke positive list atau tidak. Karena kalau sudah masuk ke positive list akan lebih mudah, tidak perlu menanyakan dokumen pendukung. Oke. Kemudian untuk bahan kritis yang harus dilengkapi dengan sertifikat halal, ini tadi disebutkan jenis-jenisnya. Lalu jenis sertifikat halal yang dapat digunakan tadi ada sertifikat halal MUI tentu saja, dan sertifikat dari lembaga halal di luar negeri yang diakui oleh MUI. Nah, untuk sertifikat halal yang berasal dari lembaga halal di luar negeri, maka harus diperhatikan skup atau ruang lingkup sertifikasi yang diakuinya. Karena ada 3 kategori. Yang pertama itu proses ya atau manufacture yang biasa, yang kedua flavor and fragrance, dan yang ketiga itu untuk penyembelihan. Jadi jangan sampai salah melihat, dikiranya sebuah bahan itu misalnya dia flavor, dikiranya sudah masuk ke sertifikat halal yang diakui, tapi ternyata sertifikat halal yang diakui oleh MUI tersebut hanya untuk skup penyembelihan, sehingga tidak nyambung gitu ya antara flavor dengan penyembelihan. Oleh karena itu sertifikat halal tersebut walaupun diakui untuk penyembelihan tapi tidak dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk bahan flavor karena berbeda kategori. Sehingga harus benar-benar dicek sertifikat halal tersebut masuk ke kategori proses yang mana. Gitu. Lalu juga ada sertifikat halal per shipment, ini terutama untuk produk daging dan juga mungkin seperti turunan hewan seperti whey ya atau laktos juga. Ini sertifikat halalnya datang per pengapalan. Jadi harus diperhatikan per pengapalan itu akan diterbitkan satu sertifikat halal sesuai dengan pengirimannya. Jika si bahan tersebut sudah habis dan pengirimannya datang lagi, maka harus dimintakan sertifikat halal yang baru sesuai dengan pengiriman yang terbaru. Jadi tidak bisa di-cover dengan sertifikat pengapalan yang sebelumnya, karena sifatnya adalah disertifikasi per pengapalan. Nah, ini kita juga bisa menerimanya. Kemudian bagaimana jika bahan tersebut disertifikasi oleh MUI? Nah, dari LPPOM sendiri memberikan kemudahan kepada auditor dan juga kepada perusahaan untuk melakukan ketelusuran apakah sertifikat halalnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan database atau tidak. Nah, caranya sangat mudah, tinggal masuk ke website halalmui.org. Nah, di situ ada fitur cek produk halal. Nah,
Bapak Ibu bisa menuliskan atau memasukkan kata kunci berupa nama produk atau juga bisa nomor sertifikat halal dan proses pencariannya akan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Misalnya ini untuk kata kunci yang dimasukkan adalah maltodextrin, maka akan terlihat nomor sertifikat halalnya, dan kalau kita klik detail maka akan muncul nama produsennya dan juga masa berlaku sertifikat halalnya. Nah, dokumen screenshot ini bisa dijadikan dokumen pendukung untuk bahan yang sudah bersertifikat halal MUI. Dokumen ini juga bisa mempermudah Bapak Ibu yang melakukan audit di perusahaan yang skalanya masih kecil seperti IKM yang pembelian bahannya itu masih skala kecil seperti beli di pasar atau pembeliannya secara ecer, tidak secara partai besar, maka bisa dipastikan apakah ada logo halal MUI di situ dan cek kalau misalnya ada nomor sertifikat halalnya, nama produsennya. Nah, itu bisa di-input ke dalam website dan dicari informasinya. Nah, kemudian sertifikat halal yang diakui oleh MUI ini juga ada listnya berdasarkan update per Januari 2020. Ini juga ada sebanyak 45 lembaga sertifikasi halal dari 26 negara dan 37 lembaga untuk kategorinya RPH atau penyembelihan, 40 untuk kategori bahan baku, dan 22 untuk kategori flavor atau fragrance. Nah, untuk poin 6 ini mengenai diberlakukannya UU JPH dan menunggu peraturan serta prosedur baru tentang pengakuan LSH yang disusun oleh MUI dan pemerintah, maka LPPOM MUI masih merujuk pada daftar lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh MUI. Dan daftarnya bisa diunduh di website halalmui.org. Nah, bagaimana jika bahan yang disertifikasi tersebut oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri statusnya delisted atau lembaga tersebut sudah tidak masuk ke list yang diakui oleh MUI? Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya sertifikat halal masih dinilai cukup sebagai dokumen pendukung bahan selama memang sertifikat halal tersebut diterbitkan sebelum tanggal delisted atau suspendednya. Nah, tapi perusahaan juga harus diberikan pengertian ketika nanti misalnya proses perpanjangannya harus menambahkan atau melengkapi dengan dokumen pendukung yang lain, atau misal bisa pindah lembaga sertifikasi halal yang masih diakui oleh MUI. Ini adalah beberapa logo dari lembaga halal yang diakui oleh MUI, yang biasanya logo ini bisa kita jumpai juga di kemasan bahannya ya. Seperti ada Singapura, Malaysia Jakim, terus ini dari Jepang ada 2, ada JMA, terus ada MPJA juga, Taiwan, terus India ini hanya penyembelihan, Thailand ini Sikot, terus ada HFCE dari Belgia, HQC, Halal Korek, dan juga ini Ivanka dari Amerika. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dokumen pendukung bahan yang biasanya nanti diupload oleh perusahaan, di mana sebagai auditor kita harus mengidentifikasi apakah dokumen tersebut sudah
cukup atau memang sudah memenuhi dari kriteria dokumen bahan yang tadi ada 3 kategori ya. Nah, kalau untuk contoh sertifikat halal sendiri, ini yang pertama adalah contoh dari sertifikat halal HFFIA dari negara Belanda. Nah, di sini yang harus dikritisi atau diidentifikasi adalah adanya informasi nama produsen dan juga lokasi produsen. Nah, untuk kebijakan pengakuan dari lembaga sertifikasi halal di Eropa berdasarkan pengakuan MUI ya, maka negara di Belanda ini untuk HFFIA bisa melakukan sertifikasi untuk lokasi produksi yang ada di Prancis. Jadi sertifikat halal ini valid untuk negara di luar Belanda, tapi masih dalam wilayah Eropa. Kemudian juga ada informasi produknya, informasi nomor dan masa berlaku sertifikat halal. Nah, jika masih valid masa berlakunya, jadi bisa dikatakan dokumen ini benar dan valid. Kemudian ada juga sertifikat halal Ivanka. Nah, berbeda dengan di Eropa, kalau untuk di Amerika sendiri, khususnya sertifikat halal Ivanka, hanya diakui untuk produsen yang berlokasi di Amerika. Sebenarnya tidak hanya Ivanka, tapi seluruh sertifikasi halal atau lembaga sertifikasi halal di luar Eropa. Nah, ini tidak dapat mensertifikasi di luar negaranya. Nah, kita lihat ini contoh sertifikat halal Ivanka. Di sini mempersyaratkan logo Crescent M di kemasan. Sehingga ketika proses audit, kalau kita melihat bahwa di sertifikat halalnya ini harus pada produknya itu mencantumkan logo Crescent M, auditor harus memperhatikan apakah benar-benar tercantum logo Crescent M ini di kemasan. Kalau tidak, berarti bisa menjadikan temuan karena seharusnya yang diterima adalah bahan yang mencantumkan logo halalnya di kemasan bahannya. Selain Ivanka, ada juga lembaga sertifikasi halal yang mensyaratkan untuk pencantuman logo di bahannya atau di kemasan bahannya ya, seperti dari HFFIA. Kemudian, ini ada beberapa contoh sertifikat halal dari lembaga luar negeri yang tidak diakui. Pada dasarnya, lembaga sertifikasi halalnya diakui oleh MUI, tapi karena sertifikat halalnya ini dikeluarkan untuk produsen yang berasal dari luar negara asli dari lembaga sertifikat halal tersebut, sehingga tidak diakui. Contohnya, ini sertifikat halal Jakim, namun lokasi pabriknya ada di Sri Lanka, sehingga untuk sertifikat halal ini tidak diakui, walaupun Jakim itu masuk ke list yang diakui oleh MUI. Kemudian ada Ivanka yang mensertifikasi produsen di Cina. Ivanka ada di Amerika, mensertifikasi produsen di Cina, sehingga tidak dapat diakui sertifikat halal ini. Ini adalah contoh dari sertifikat halal per pengapalan atau per shipment. Nah, ini contoh yang di bawahnya adalah sertifikat halalnya. Ini berasal dari Australia. Nah, sertifikat halal ini biasanya menjadi satu dengan sertifikat yang berasal dari pemerintah, yaitu seperti health certificate. Tapi biasanya di bagian bawahnya sini ada cap dari lembaga sertifikasi yang diakui oleh MUI, sehingga menandakan bahwa RPH-nya itu memang disertifikasi oleh lembaga yang diakui.
Nah, tugas auditor sendiri ketika menemui bahan-bahan seperti daging untuk proses produksi sosis ya misalnya, yang dokumennya itu adalah sertifikat halal per shipment atau pengapalan, maka harus dilakukan pengecekan kesesuaian antara informasi yang ada di label dengan informasi yang ada di sertifikat halal. Contoh informasi tersebut yang harus dilakukan pencocokan adalah lot number, plan number, date of slaughtering, dan lain-lain, seperti misalnya best before-nya juga, terus ini untuk shipment-nya kemana, nama bahannya juga. Nah, itu harus dicocokkan, karena sekali lagi bisa jadi sertifikat halal per shipment ini tidak sesuai dengan kedatangan bahan pada saat yang tersedia di perusahaan tersebut, karena memang sertifikat halal ini dikeluarkannya per pengiriman atau per pengapalan. Kemudian adalah sertifikat halal, ini per shipment juga. Nah, ini informasi-informasi yang dapat dijadikan rujukan, misalnya negara di mana pabriknya berada. Ini kan sebenarnya pengirimannya ke Tangerang, tapi berasalnya dari Amerika. Dan ini sertifikat halal Ivanka sehingga bisa diterima. Dan untuk produk detailnya seperti lot number, production date, terus misalnya ada container number, tanggal shipnya, dan kalau misalnya harus mencantumkan logo halal, maka pada saat pemeriksaan bahan di gudang benar-benar harus dicek kesesuaian dengan label di kemasan. Kemudian adalah bahan kritis namun tidak harus bersertifikat halal. Nah, ini yang tadi merupakan bahan di luar bahan positive list dan bahan yang harus bersertifikat halal. Kemudian apa yang menjadikan dasar untuk kecukupan dokumennya? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dokumen pendukung bahan selain dari sertifikat halal yang dapat dijadikan pendukung dari dokumen bahan. Yang pertama adalah spesifikasi. Spesifikasi ini biasanya menginformasikan terkait deskripsi produk, prosesnya juga mungkin ada, komposisi, kandungan, dan sumber suatu bahan. Tapi jika spesifikasi ini tidak menjelaskan secara detail apa yang kita cari terkait misalnya sumber bahan, terus bahan-bahan yang digunakan pada proses produksi seperti bahan tambahan dan sumbernya, maka spesifikasi saja tidak cukup. Lalu ada diagram alir proses. Pada diagram alir proses harus benar-benar menginformasikan bahan-bahan yang masuk dan yang akan digunakan dalam proses produksi tersebut, sehingga tidak hanya diagram alir proses secara umum, tapi juga menyebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses. Kalau bisa juga ada sumbernya, termasuk ada informasi bahan penolong atau tidak dalam proses produksi tersebut. Lalu yang ketiga adalah COE atau Certificate of Analysis. Nah, kalau COE ini sebenarnya adalah hasil dari analisis bisa fisika, kimia, mikrobial dari bahan tersebut. Nah, kalau COE biasanya kita gunakan sebagai informasi kapan bahan tersebut diproduksi. Karena penting jika misalnya bahan tersebut memiliki sertifikat halal, namun sertifikat halalnya ternyata sudah expired, tapi ketika ada COE-nya dan COE-nya itu menyebutkan bahwa bahan diproduksi sebelum tanggal expired-nya, maka sertifikat halal tersebut masih bisa tercover. Jadi
produksinya masih bisa tercover dengan masa berlaku sertifikat halal. Itu dia. Walaupun sebenarnya di COE mungkin tidak akan banyak membantu terkait sumber bahan atau proses produksi bahan, tapi lebih ke informasi kapan bahan tersebut diproduksi dan juga memastikan bahwa lot number dari bahan tersebut sesuai dengan yang ada di kemasan. Kemudian ini terkait dengan pernyataan fasilitas bebas kandungan babi. Nah, ini penting ditanyakan terutama untuk beberapa bahan kritis seperti minyak ya. Terus tadi juga ada seasoning, terus juga bahan yang dienkapsulasi itu kritis juga karena mungkin bisa berasal dari babi dan turunannya dalam satu fasilitas. Walaupun memang si bahan ini sudah jelas-jelas sumbernya, misalnya minyaknya berasal dari bahan nabati, tapi karena kekritisan dari fasilitasnya sehingga tetap dimintakan pernyataan fasilitas bebas kandungan babi atau pork free facility statement. Lalu dokumen pendukung yang lain adalah seperti keterkaitan bahan yang digunakan pada produk. Ini seperti produk spek ya, bagaimana bahan tersebut digunakan untuk produk yang akan dipakai oleh customer. Tuh, misalnya cara penggunaan atau misalnya harus ditambahkan apa kalau untuk sebelum dimakan gitu. Mungkin ini juga penting jika memang ada kandungan bahan tertentu yang kalau misalnya dia harus dilarutkan gitu ya, sehingga kita tahu oh ini misalnya sifatnya memang larut dengan air, atau misalnya kalau harus dengan penambahan minyak berarti dia larut dengan minyak sehingga mungkin bahan dasarnya itu bersifat memang oil base. Nah, kemudian kuesioner. Nah, kuesioner ini juga bisa dijadikan dokumen pendukung bahan asalkan memang kuesionernya berisi informasi yang lengkap dan sesuai yang kita persyaratkan. Lalu yang terakhir adalah laporan analisa laboratorium. Nah, untuk laporan analisa laboratorium ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang harus dilakukan uji lab terutama untuk kandungan etanol. Jadi kalau misalnya ada bahan yang memang kita persyaratkan untuk diuji lab, tapi ternyata di perusahaan tersebut juga sudah melakukan uji lab dan pengujiannya dilakukan di lab yang terakreditasi, maka dapat menggunakan uji lab tersebut. Atau juga bisa untuk air daur ulang karena harus ada uji lab. Air daur ulang itu harus sesuai dengan standar air baku ya, sehingga harus ada hasil uji lab. Kalau misalnya perusahaan tidak punya, maka yang melakukan uji lab adalah LP POM, tapi kalau perusahaan punya hasil uji labnya, maka bisa menggunakan uji lab dari perusahaan tersebut. Berikut adalah contoh dokumen spesifikasi sebagai dokumen pendukung bahan. Di sini bahannya adalah oleoresin capsicum yang didapat dari hasil ekstraksi menggunakan solvent. Nah, berarti di sini solvent harus kita tanyakan sumber solventnya apa. Lalu di bagian ingredient sendiri ada informasi beberapa bahan yang kritis seperti gliseril monooleat, ini adalah asam lemak, sehingga kita harus tahu sumber dari asam lemak ini atau mungkin animal free statement. Dan juga untuk vegetable oil, di sini kita memintakan juga statement animal free untuk vegetable oilnya. Kemudian ada juga dokumen spek untuk garlic powder. Di sini diinformasikan bahwa bahan garlic powder ini berasal dari
garlic atau bawang putih ya yang masih fresh, yang diproses, dicuci, dikupas, lalu dipotong, dikeringkan. Nah, prosesnya ini hanya bersifat fisik sampai dia di milling atau dihancurkan sehingga menjadi powder. Dan informasi ingredient di sini adalah 100% dried garlic, artinya bawang putih kering. Nah, dari spek ini sudah cukup jelas sehingga kita tidak perlu menanyakan dokumen pendukung yang lain. Kemudian ada diagram alir proses untuk bahan hydrolyzed plant protein atau HPP. Nah, bahannya berasal dari soybean, kemudian diproses hidrolisis. Nah, dari proses hidrolisis ini ada kemungkinan penggunaan bahan mikrobial atau bahan kimia. Jadi karena hidrolisis ini bisa menggunakan enzim atau bisa menggunakan asam, sehingga kita harus tahu apa hydrolyzing agentnya atau bahan penghidrolisisnya. Jika berasal dari asam berarti oke, tapi kalau misalnya dari enzim maka kita harus tahu apakah enzimnya berasal dari tumbuhan atau produk mikrobial dan dilengkapi dengan animal free statement. Kemudian ini ada COE sebagai dokumen pendukung bahan. Contoh untuk bahan lactulose sirup. Nah, di sini tidak terlalu jelas ya proses produksinya sehingga dokumen COE ini tidak bisa menjadi dokumen pendukung bahan. Tapi kita bisa mendapatkan informasi date of manufacture kalau dia ternyata punya sertifikat halal. Lalu yang di sebelahnya ini adalah COE untuk bahan media fermentasi baktosoiton. Nah, di keterangannya ini ada informasi bahwa menggunakan enzim yang mengandung porcine. Porcine-nya berasal dari Italia. Nah, dari SCOE ini ternyata juga bisa digali informasi bahwa bahan ini mengandung bahan yang tidak dapat digunakan untuk produk yang akan disertifikasi halal. Kemudian dokumen selanjutnya contohnya adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang dijawab oleh manufacturer secara langsung ya. Maksudnya diisi oleh manufacturer, bukan oleh supplier atau vendor. Informasi ini seperti bahan castoreum ini kita ketahui di sini ada pertanyaan apakah bahan mengandung bahan hewani, lalu dia menyilang yes. Nah, apakah sumber bahan hewaninya? Dia disebut di sini glans, beaver, berang-berang gitu ya. Nah, sehingga dokumen ini tidak cukup dan kemungkinan juga tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk produk yang bersertifikat halal karena penggunaan bahan hewani yang tidak bersertifikat halal. Kemudian ada diagram alir proses dari allicin hydrochloride. Di sini kita lihat ada input dari bahan water, threonine, dan nutrients. Nah, berarti ini prosesnya fermentasi ya. Sehingga kita harus tahu juga media fermentasi yang menjadi ingredient dari prosesnya. Tuh. Jadi fermentasinya mulai dari stock culture, penyegaran, dan produksi atau fermentasi pada tahapan produksi.
Terus juga informasi bahan penolong saat proses fermentasi seperti antifoam atau mungkin penggunaan enzim, karena ini prosesnya sangat umum ya, tidak ditunjukkan atau tidak diperlihatkan bahan-bahan yang masuk, sehingga auditor pun harus tahu betul mana proses yang memang bisa menjadi kritis. Misalnya kalau fermentasi berarti kan harusnya ada media fermentasi. Lalu untuk purification berarti apa bahan yang ditambahkan atau dia melakukan purification-nya itu dengan metode apa. Itu harus secara clear dijelaskan oleh perusahaan. Dan untuk proses spray drying sendiri apakah memang ada penambahan filler gitu ya untuk ditambahkan di proses spray drying. Nah, ini kita bisa tanyakan berdasarkan dari proses yang ditunjukkan oleh perusahaan. Kemudian kita masuk ke kriteria bahan yang ketiga, yaitu mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan. Untuk kriteria bahan yang ketiga adalah perusahaan harus menyediakan mekanisme untuk memastikan dokumen pendukung bahan yang digunakan masih selalu berlaku ya, masih berlaku atau masih valid dan diterbitkan oleh pihak yang diakui. Nah, mekanisme ini bisa berupa seperti sistem peringatan dini atau early warning system atau pengecekan setiap beberapa waktu ya, seperti pengecekan berkala, bisa setiap 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, untuk mengecek apakah dokumen seperti sertifikat halal yang memiliki masa berlaku masih ada pada rentang masa berlakunya. Itu dia. Karena perusahaan punya yang namanya approved material list atau bahan-bahan yang di approve ya, atau disetujui oleh LPPOM, yang terdiri dari informasi seperti sertifikat halal, masa berlaku, dan nomornya, sehingga di situ bisa dijadikan acuan untuk mengecek masa berlaku dari sertifikat halal tersebut. Jika misalnya sudah mau mendekati habis, misalnya setiap 2 bulan sekali dan mau habis dalam waktu 2 bulan, maka perusahaan sebaiknya memintakan sertifikat halal yang terbaru, karena ini harusnya diatur oleh sistem. Untuk sertifikat halal bahan yang sudah kadaluarsa masih dapat digunakan sebagai dokumen pendukung apabila bahan diproduksi pada masa berlaku sertifikat halal. Ini dibuktikan dengan kode produksi atau bisa juga dilihat dari manufacture date yang ada di COA. Lalu, khusus untuk bahan dengan sertifikat halal MUI, jika bahan diproduksi setelah masa berlaku sertifikat halalnya habis, maka bahan tersebut juga masih dapat digunakan jika dilengkapi dengan surat keterangan dalam proses perpanjangan atau SKPP. Nah, ini untuk bahan yang existing. Kalau untuk bahan yang existing bisa menggunakan SKPP. Dan untuk SK terbaru yang baru saja terbit di bulan Maret, untuk SKPP bisa digunakan sebagai dokumen pendukung bahan tidak hanya untuk bahan existing, tapi juga untuk bahan baru yang digunakan oleh perusahaan. Kita masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu kriteria produk. Produk untuk industri olahan ini dapat didaftarkan sebagai sertifikasi halal, bisa dalam bentuk seperti retail, non-retail, produk akhir, dan juga produk antara atau produk intermediate. Jadi tidak semua produk yang jenisnya produk akhir yang bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen yang bisa disertifikasi, termasuk juga produk intermediate.
Produk intermediate ini contohnya seperti flavor atau mungkin bahan seperti maltodextrin, citric acid, itu kan harus ditambahkan dulu ke bahan dan bisa dikonsumsi langsung oleh customer atau oleh konsumen. Nah, untuk produk yang didaftarkan dari registrasi restoran atau catering, biasa disebut dengan menu, maka semua menu yang dijual di restoran tersebut harus disertifikasi halal. Seluruh produk atau menu yang disajikan, baik itu yang dibuat sendiri di dapur restoran tersebut atau produk atau menu yang diproduksi di tempat lain. Bisa jadi ada maklon atau bisa jadi ada seperti central kitchen atau bahkan ada menu titipan. Nah, menu titipan ini juga harus didaftarkan sebagai menu yang disertifikasi halal. Oke. Kemudian kita masuk ke kriteria produk yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Nah, ini ada 8 poin. Kita bahas satu persatu, dimulai dari nama produk. Kita masuk ke nama produk. Yang pertama, tidak menggunakan nama minuman beralkohol. Contohnya root beer, es krim rasa rum, dan bir 0% alkohol. Meskipun bir 0% alkohol ini tidak mengandung alkohol sama sekali, tapi karena penamaannya mengandung kata bir, maka tidak boleh digunakan karena mungkin bisa menjadi salah persepsi di masyarakat sendiri. Jadi kita menghindari masalah salah persepsi ini. Lalu tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya. Saya rasa ini jelas, seperti nama babi panggang, terus beef bacon karena bacon ini tidak boleh, dan juga hot dog karena mengandung nama anjing, maka harus diganti. Lalu tidak menggunakan nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak. Jadi nama-nama yang seperti ini yang kelihatannya akan menjual tapi tidak dapat disertifikasi, sehingga harus diganti dengan nama yang lebih umum atau yang dapat diterima. Kemudian tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran atau kebatilan. Nah, ini contohnya seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie kongsi facai ya. Ini penamaannya tidak boleh mengandung unsur Valentine atau Christmas, Natal gitu. Jadi nama tersebut tidak diperbolehkan dan harus diganti. Namun untuk beberapa jenis, misalnya toko roti atau bakery shop yang dia menjual roti seperti roti ulang tahun gitu ya, kue ulang tahun, menjual kue ulang tahun, maka misalnya kalau si customer mau membubuhkan selamat hari Natal di kue tersebut, itu masih diperbolehkan karena pada dasarnya nama dari kue ulang tahun tersebut bukan nama Natal atau Valentine, tapi itu ditambahkan sebagai ucapan. Kemudian beberapa nama yang telah dikenal luas seperti bir peletok, bakso, bakmi, bakpia, bakpao, ini boleh digunakan karena memang sudah tidak mengarah ke bahan yang mengandung produk atau bahan haram. Oke. Lanjut adalah karakteristik atau sensory profile dari produk tersebut. Nah, yang dimaksud dengan sensory profile adalah bau dan rasa ya, atau sensorinya. Nah, ini tidak mengarah ke produk yang haram. Nah, misalnya minuman anggur, tapi baunya seperti wine gitu.
walaupun pada dasarnya si bahan penyusun produk tersebut sudah halal gitu ya, tidak ada masalah, tapi karena mengarah ke minuman beralkohol sehingga sensory profiling tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat disertifikasi, kecuali jika perusahaan tersebut mengganti sensory profile-nya, bisa dengan mengganti formula dari bahan tersebut. Kemudian adalah bentuk produk. Nah, bentuk produk yang tidak diperbolehkan untuk produk yang disertifikasi halal adalah yang pertama, menggunakan bentuk babi dan anjing. Ini tentu saja tidak boleh. Terus yang kedua adalah menggunakan bentuk yang menggambarkan sifat erotis, vulgar, dan porno. Ini biasanya untuk bentuk kemasan atau label. Jadi bukan bentuk produknya saja, tapi ke kemasan dan labelnya jika mengarah ke hal-hal seperti erotis, vulgar, dan porno, ini juga tidak diperkenankan sehingga produsen tersebut harus mengganti kemasannya atau mengganti bentuk dari produknya tersebut. Kemudian merek atau brand pada produk retail. Nah, untuk produk retail sendiri, ketentuannya adalah satu brand dengan macam-macam variasi atau varian itu harus didaftarkan seluruhnya, seluruh variannya. Jadi, jika satu brand itu memiliki 5 varian, maka 5-5-nya harus didaftarkan, terutama yang dipasarkan di Indonesia untuk brand dan varian tersebut. Nah, berbeda dengan produk non-retail, kalau produk non-retail jika bahan tersebut atau produk tersebut memiliki brand dan varian, untuk produk non-retail tidak mengharuskan seluruh variannya didaftarkan. Karena concernnya adalah jika produk retail, produk tersebut akan secara langsung dikonsumsi atau bisa secara langsung diperoleh gitu ya, atau ya langsung didapatkan oleh konsumen, sehingga tidak menjadikan misleading gitu ya, atau salah pemahaman, karena tidak mungkin satu brand hanya ada 2 varian saja, sedangkan varian yang lain tidak didaftarkan, karena sekali lagi konsumen akan melihat dari sisi brandnya, sehingga satu brand dengan varian yang diproduksi oleh produsen tersebut harus didaftarkan semua. Kemudian kadar etanol. Untuk kadar etanol sendiri, untuk minuman akhir, produk minuman akhir yang langsung diminum gitu ya, ini masih bisa mengandung etanol sebesar maksimal 0,5%. Jadi yang perlu dikritisi juga, asalkan etanolnya bukan berasal dari industri Hammer. Nah, selain produk minuman yang bukan diminum gitu ya, seperti jamu, kosmetik gitu, terus mungkin obat, yang diminumnya itu mungkin ada takarannya, atau mungkin juga yang termasuk makanan, karena beda antara penggunaan di minuman dan di makanan. Nah, kalau di luar minuman, kadar etanol ini tidak dibatasi. Kemudian untuk produk kosmetik yang mengklaim tahan air atau waterproof harus melalui uji laboratorium, yaitu daya tembus air, dan harus lolos uji tembus airnya. Contoh produk kosmetik yang diuji daya tembus airnya ini adalah eyeliner, maskara, ya biasanya umumnya produk kosmetika tersebut. Lalu untuk produk kosmetik yang memang tidak tembus air, masih dapat dilakukan sertifikasi halal dengan syarat
Yang pertama adalah penggunaan dari produk tersebut terbatas waktunya, seperti sunblock untuk berenang. Jadi penggunaannya hanya untuk berenang. Lalu yang kedua, perusahaan harus memberikan catatan di kemasan produk tersebut bagaimana cara pengguna membersihkan produk kosmetika tersebut sebelum pengguna atau customer melakukan ibadah sholat gitu. Nah, bisa dicantumkan di kemasan produk atau bisa diberikan leaflet kecil ya yang akan dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk tata cara penggunaan sunblock atau produk yang tidak tembus air tersebut harus secara jelas dan bisa terbaca dengan mudah oleh pengguna atau customer. Kemudian produk pewarna rambut ini bisa disertifikasi untuk seluruh warna, bukan hanya selain hitam, tapi hitam pun bisa disertifikasi. Untuk produk pewarna rambut sendiri sebenarnya juga tidak memerlukan uji daya tembus air karena memang sifatnya yang water based. Jadi memang bisa tertembus oleh air untuk pewarnaan rambut tersebut. Kemudian produk yang diberi label ulang atau relabel ini dapat disertifikasi halal dengan syarat bahan tersebut bersertifikat halal MUI atau masuk ke kategori no risk atau tidak beresiko. Jika bahan tersebut tidak memiliki sertifikat halal MUI atau mungkin juga masuk ke kategori risk atau beresiko, maka produk relabel tersebut masih dapat disertifikasi asal produsen asalnya yang aslinya itu melakukan sertifikasi terhadap bahan yang akan dilakukan relabel oleh produsen yang melakukan relabel tersebut. Sehingga proses sertifikasinya dapat dilakukan secara paralel oleh LP POM MUI. Kemudian kita masuk ke produk repack atau kemas ulang. Nah, untuk ketentuan produk repack ini kita memiliki ketentuan terbaru berdasarkan surat edaran internal kita ya di LP POM MUI bulan Februari tahun 2020 tentang penambahan ruang lingkup produk yang bisa disertifikasi untuk produk repack. Di sini ada contoh-contohnya dan memang kondisinya masih case by case sesuai dengan pengalaman yang telah diterima gitu ya atau yang pernah ditemui oleh LP POM MUI. Yang pertama adalah produk yang berasal dari bahan tidak kritis atau positive list yang diproses dengan bahan penolong yang kritis, tapi dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Nah, ini contohnya seperti produk yang berasal dari bahan yang kritis dan dimurnikan dengan karbon aktif. Contohnya seperti minyak gitu ya, atau pemurnian untuk bahan-bahan yang berasal dari bahan nabati yang tidak kritis. Nah, ini bisa dilakukan repacking karena sebelumnya kan karena dia mengandung bahan kritis tidak bisa dilakukan repacking karena masuknya ke produk yang kritis. Tapi dengan dia diproses dengan karbon aktif bahan penolongnya ini masih bisa disertifikasi untuk produk repackingnya. Dan dokumen pendukungnya ini bisa sertifikat halal dari MUI. MUI-nya juga bisa pusat dan provinsi, termasuk juga lembaga sertifikat halal di luar negeri. Dan selain itu juga bisa dengan dokumen pendukung lain, misalnya sumber dari karbon aktif. Kemudian yang kedua adalah produk yang berasal dari minyak nabati atau RBDPO yang diproses digaming dengan asam sitrat. Nah, di sini asam sitrat merupakan bahan kritis yang ditambahkan ke bahan yang tidak kritis. Sehingga bahan minyak yang ditambahkan asam sitrat ini masih bisa dilakukan repacking. Jadi minyaknya ini bisa di repacking walaupun dia ada penambahan asam sitrat di proses digamingnya.
Nah, syarat untuk dokumen pendukungnya seperti sertifikat halal dari MUI pusat dan MUI provinsi, juga dari lembaga sertifikasi di luar negeri, dan juga dokumen lain. Karena asam sitrat ini berasal dari produk mikrobial, sehingga dokumen lainnya seperti informasi media fermentasi dan juga bahan-bahan penolong yang digunakan dalam proses pembuatan asam sitrat. Kemudian produk yang berasal dari tanaman yang diekstrak dengan etanol. Nah, ini kan yang menjadi kritis adalah etanolnya, sehingga dengan adanya dokumen lain etanol ini, misalnya sumber atau surat pernyataan bahwa etanol tidak berasal dari minuman beralkohol, maka cukup, dan si produknya ini bisa dilakukan repacking. Nah, ketentuan tambahan yang harus dilengkapi ya atas kondisi di atas adalah ada surat konsistensi penggunaan bahan penolong yang kritis tersebut. Jadi seperti misalnya penggunaan asam sitrat berarti harus konsisten berasal dari produsen mana, dan jika berganti maka harus diinformasikan ke si penggunanya, begitu. Lalu tersedia prosedur yang menjamin bahwa setiap penggunaan bahan penolong, produsen produk harus menginformasikan juga ke repackernya. Nah, ini juga kaitannya dengan surat konsistensi. Kemudian persetujuan perubahan bahan yang dimaksud pada poin 2 hanya berlaku untuk perubahan produsen saja, bukan perubahan jenis bahan penolong. Jadi terkait dengan produsen, misalnya tadinya bahan penolongnya adalah karbon aktif, terus dia mengganti menjadi resin. Nah, berarti itu sudah bukan masuk cakupan dari bahan yang bisa di repack, karena yang masih masuk ke cakupan bahan yang bisa di repack ini yang kalau misalnya bahan penolongnya adalah karbon aktif. Kemudian produk daging yang mengalami proses fisik seperti daging giling atau daging yang dipotong dengan ukuran tertentu. Nah, jenis produknya tadi bisa daging giling, daging potong, atau bahkan bisa lemak dari hewan halal tentunya yang diproses secara fisik dengan pengambilan atau pemisahan lemak dari daging, kemudian hanya dipisahkan begitu saja dan diproses selanjutnya gitu ya. Nah, ini masih bisa dilakukan repacking dan disertifikasi oleh LPPOM MUI Pusat dengan syarat dokumen yang harus dijadikan dokumen pendukung adalah sertifikat halal MUI baik pusat maupun provinsi, serta sertifikat halal dari lembaga luar negeri. Ini merupakan ketentuan baru karena melihat kondisi di lapang gitu ya, banyak sekali daging yang digunakan dalam proses produksi oleh pengguna atau customer itu merupakan daging giling atau daging potong yang berasal dari misalnya lembaga sertifikasi halal luar negeri. Di sini hanya dipotong. Sedangkan ketentuan kita sebelumnya untuk repacking harus menggunakan sertifikat halal MUI. Namun sekarang bisa menggunakan sertifikat halal yang lain gitu. Tapi ini konteksnya baru dalam cakupan daging giling, daging potong, dan lemak yang dipisahkan secara fisik. Kemudian adalah produk industri olahan di luar positive list dan bersertifikat halal lembaga sertifikat halal yang diakui oleh MUI. Nah, untuk bahan-bahan ini sebenarnya masih benar-benar case by case. Jadi contohnya juga baru 2, yaitu gula dan kismis. Jadi di luar bahan tersebut masih belum bisa masuk ke dalam produk yang dapat dilakukan repack dan disertifikasi oleh LPPOM MUI. Itu dia. Sehingga contohnya baru gula dan kismis saja bisa menggunakan sertifikat halal MUI provinsi dan lembaga dari luar negeri. Kemudian kita lanjut ke kriteria produk yang selanjutnya adalah terkait penulisan nama produk.
Nah, untuk penulisan nama produk sendiri, ini ada beberapa kategori ya. Seperti yang pertama, flavor, seasoning, dan fragrance. Untuk penamaan bahan-bahan ini biasanya ada fantasi name-nya ya, atau disesuaikan dengan customer yang menggunakan bahan tersebut. Karena memang si produsen flavor ini akan menyesuaikan dengan yang menggunakan, dengan penggunaan kode yang berbeda gitu, untuk membedakan customer satu dengan customer yang dua. Karena sekali lagi yang namanya flavor itu unik, dan mungkin setiap pengguna atau setiap customernya itu menginginkan sesuatu yang terlihatnya mungkin dari sisi produsen flavornya itu sama, tapi dia mungkin inginnya dibedakan. Nah, termasuk dengan penamaan yang beda untuk setiap penggunanya, ini disebut dengan fantasy name. Nah, itu harus didaftarkan seluruh fantasy name-nya. Misalnya jika ada 3 fantasy name seperti Apple AL00, terus Apple GF200, Apple MU101. Nah, ini semuanya harus didaftarkan menjadi 3 produk, bukan hanya satu produk Apple flavor. Begitu. Lalu selanjutnya untuk produk non-retail yang memiliki banyak nama atau kode atau varian. Nah, ini produk ditulis secara rinci semua nama, kode, varian dari produk tersebut. Jadi harus dituliskan kodenya sesuai dengan yang didaftarkan pada saat sertifikasi halal. Nah, untuk penamaan atau penulisan nama secara umum, misalnya series, ini juga bisa dilakukan atau bisa dipilih oleh perusahaan yang produknya bukan retail ya. Namun harus memenuhi persyaratan seperti akad biaya dengan sistem kontrak. Jadi walaupun produknya itu series, tapi akad biayanya itu sesuai dengan jumlah series yang ada. Jadi jumlah masing-masing produk yang ada di tiap seriesnya. Misalnya ada bahan tepung terigu series A. Nah, series A itu terdiri mungkin dari A1, A2, A3 sampai A100. Nah, A1 sampai A100 itu harus didaftarkan untuk kontrak atau akad biaya sertifikasi. Sedangkan nantinya di sertifikat halal dia hanya akan mencantumkan produk dengan nama tepung terigu series A. Seperti itu. Dan semua varian produk series yang sama ini juga harus disertifikasi. Kemudian untuk menu catering dan restoran, nah menu catering dan restoran ini boleh dituliskan kelompok nama menunya saja, kelompok menunya. Misalnya untuk kelompok olahan ayam, olahan sayur, olahan nasi gitu. Jadi bisa per kelompoknya. Tapi untuk pemeriksaan ketika audit harus benar-benar dilihat masing-masing dari produk yang ada di dalam kelompok tersebut, termasuk untuk melihat dan mengecek formulanya. Nah, untuk menu restoran sendiri, ini paketnya ya, terutama paket menu restoran ini tidak harus disertifikasi, cukup dengan menu satuannya saja. Misalnya ada satu restoran dia ada menu paket buka puasa 1, buka puasa 2. Nah, itu tidak didaftarkan nama menunya satu persatu tadi, tapi cukup apa yang ada di dalam menu tersebut, menu paket tersebut apa saja itu yang didaftarkan satu persatu. Kemudian ini adalah sertifikasi produk intermediate untuk beberapa kelompok produk dalam satu grup perusahaan yang sama ya. Jadi produk intermediate itu bisa disertifikasi. Misalnya begini, ada perusahaan permen keras gitu ya. Nah, dia juga menghasilkan produk intermediate. Nah, karena si perusahaan permen ini memiliki banyak fasilitas, tidak hanya satu, untuk memudahkan pengiriman atau dokumentasi terkait dengan produk intermediate-nya ini, karena dikirim ke banyak fasilitas produksi, maka si produsen ini bisa melakukan sertifikasi untuk produk intermediate tersebut. Tuh.
Nah, ini juga sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama yang memiliki banyak fasilitas produksi dan di setiap fasilitas produksi itu maunya mudah dengan mengecek produk intermediate itu sudah bersertifikat halal. Tuh. Jika produk intermediate itu tidak disertifikasi, maka perusahaan harus mencantumkan seluruh bahan single atau bahan penyusun masing-masing dari produk intermediate tersebut. Nah, ini mungkin juga jadi pilihan kalau misalnya perusahaan tidak mau mendaftarkan produk intermediate-nya. Ini bisa dijadikan opsi, jadi tidak menghambat juga proses sertifikasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga nantinya akan banyak diskusi ya terkait materi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.